Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau udah lihat dan berkumpul dengan Ibu Bapak sekalian, ini tambah sehat nih Bapak sekalian. Karena itu Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh nikmat yang diberikan, nikmat sempat, nikmat sehat, serta nikmat punya sahabat Qurani yang setiap kali kita belajar penuh dengan semangat. Alhamdulillah, doa keberkahan dan doa rahmat yang kita sering sebut dengan sholawat tidak lupa kita sampaikan untuk pemimpin dunia dan akhirat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pengalaman hari ini menjadi pengalaman istimewa buat saya pribadi. Ini pemecah rekor karena bersama ibu bapak sekalian, saya secara pribadi bisa mengkaji ya, materi yang paling tinggi. Tinggi. Belum pernah eh, perjalanan belajar bersama itu bisa tembus ke pelajaran yang setinggi sekarang ini. Kemarin pelajaran berapa yang kita baru selesai tuntaskan, Ibu Bapak sekalian? 28. 28. Iya, pelajaran 28. Temanya tentang apa? Temanya adab samia. Al-Quran. Iya. Tentang apa Adab itu? Adab em, di dalam Adab Al-Quran. luhur dalam Al-Quran. Iya, tentang budi pekerti luhur di dalam Budi pekerti Al-Quran. luhur dalam Al-Quran. Ya, Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat ya perjalanan kajian kita. Mulai dari pelajaran pertama, coba kita amati materinya apa, terus di buku 2 materinya apa, di buku 3 materinya apa, ya, dan sekarang kita alhamdulillah di buku yang keempat gitu ya. Coba dilihat Ibu Bapak sekalian. Pertama kali di ini, nih, walaupun itu pelajaran awal, itu serasa semakin fresh, ya, semakin hangat. Karena apa? Karena ternyata gitu, apa yang dulu kita pernah bahas, termasuk terkait dengan 3 huruf pokok, kemana Bu Nurma ini? Ini. Wah, terungkap kembali kemarin tuh kesimpulan yang dulu pernah diperkenalkan itu oleh buku bahasa Arab ditemukan ulang, ya, ditemukan kembali dan dirumuskan ulang oleh Bu Nurmaini. Itu luar biasa. Jadi terasa segar terus nih pelajaran kita walaupun sudah lama gitu ya. Jadi tidak ada pelajaran yang terasa basi karena ya setiap saat ini ibaratnya nih ya, kalau Lebaran itu paling dihangatkannya itu sampai 6 hari. Kalau ini mah berbulan-bulan, bertahun-tahun diangetin lagi ya, berasa nikmat lagi tuh kajian kita. Ya, kita Betul. belajar tentang ciri khusus bahasa Arab. Terus bicara tentang apa? Tentang ayat yang populer, doa di dalam rangkaian sholat, Sholat. ya. Kemudian apa gitu? Kita bicara mendalami ayat-ayat populer yang terkait dengan dakwah, terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Belakangan kita menemukan bahasa Arab Qurani memperkenalkan kepada kita tema-tema yang berkaitan dengan apa itu Al-Quran. Tentu Ibu Bapak ingat ya, kita pernah belajar tentang apa itu Al-Quran, nama-nama Al-Quran, kemudian apa? Proses Proses turunnya Al-Quran Al-Quran. turun gitu ya, proses Al-Quran turun, apalagi? Adab-adab Kemudian Al-Quran. yang terakhir-akhir ini apa yang kita kaji Bapak sekalian?
dari segi Adab tema Budi pekerti dalam Al-Quran. kita, iya, baik betul. Kita bicara tentang beberapa kandungan pokok, gitu ya. Beberapa kandungan pokok di dalam Al-Quran. Akidah ya, kan kita mulai dari situ ya. ya. Akidah, kemudian ibadah, kemudian budi pekerti Budi gitu. pekerti. Kalau kita hubungkan antara akidah dan ibadah, apa ide yang Ibu Bapak bisa rumuskan berdasarkan ayat-ayat yang kita kaji, berdasarkan bacaan kita, yang Ibu Bapak simpulkan terkait dengan tema akidah dan ibadah? Akidah itu pengenalan tentang agama ya, Pak, tentang Allah atau kebesaran Allah ya. Iya, oke, bagus. Terus, apalagi akidah dikaitkan dengan ibadah bagaimana? Tata cara Akidah beribadah. menjadi pondasi Dua. untuk ibadah. Ibadah. Gitu ya. Sehingga kita sampai pada pemahaman berdasarkan kajian kita, ya Bapak sekalian, ibadah yang benar itu cerminan dari akidah yang kokoh. Gitu. Akidah sahihah. Terlihatnya dari mana gitu ya. Lihat saja perilakunya. Nah, kalau dibalik berarti kalau kita masih malas-malas ibadah, indikasi ada yang harus diperkuat kembali dari akidah kita. Kemudian setelah akidah, kemudian ibadah, tema berikut kita bicara tentang akhlak, tentang budi pekerti. Tuh, tentang budi pekerti. Kalau dua tema itu kita kaitkan, apa yang pernah kita pahami, Bapak sekalian? Ibadah dan akidah itu memperbaiki budi pekerti. Iya, oke, bagus gitu ya. Bahwa dalam pelajaran kita tentang ibadah yang merupakan cerminan dari akidah, terpahami bahwa gitu ya, terpahami bahwa ibadah akan membentuk budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia. Gitu ya. Kalau kita kaitkan dalam klasifikasi ya, kalau kita kaitkan dengan klasifikasi yang sederhana gitu ya, ibadah itu penekanan utamanya dengan Allah, cerminannya kemudian dalam perilaku kita terhadap sesama hamba Allah ya, dalam bentuk budi pekerti mulia kita. Ibu Bapak sekalian, ini luar biasa ini kalau kita ya, hayati kemudian kita jadikan sebagai dasar di dalam berperilaku. Yang tema terakhir kemarin misalnya dengan pendekatan kebahasaan, apa yang kita simpulkan kemarin, Bu Nurma, ini terkait dengan beberapa larangan gitu ya. Ya, larangan yang terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia, apa itu yang terhadap sesama manusia? Yang terakhir yang kita kaji. Bukan di antaranya itu membuat apa namanya? Bergunjing. Menggunjing di situ, tapi yang ada yang bukan menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan dalam di dalam agama Islam. Iya, bagus ini. Ini udah jadi ustazah dari Padang, ini udah mulai. Bu Pit, apa kemarin tema kita? Ide pokok yang kita bisa lihat dari ayat Al-Quran Al-Ma'idah berkaitan dengan dari pendekatan bahasa kemarin apa? Kata kuncinya apa? Pesannya itu gunakan akal semaksimal mungkin Iya, agar kita itu yang senantiasa kata dekat dengan kebenaran. Ya, kemarin itu ayat yang kita kaji gitu ya, dari pendekatan kebahasaan mengantarkan kita kepada apa? Kata kunci yang paling dominan adalah akal gitu ya. Kemarin Bu Nurma ini luar biasa itu cerita ya tentang akal gitu, tentang pikiran. Kemudian beberapa gitu ya, beberapa perbuatan yang dilarang karena dia tidak masuk akal atau karena dia merusak akal kan gitu.
Karena kalau pikiran, kalau akal kita sudah rusak, ya itu jadi apa? Termasuk perbuatan syaitan gitu. Setan. Tuh. Apa konteksnya untuk setan kemarin itu ya? Konteksnya apa? Itu jauh dari kebenaran. Dampaknya Iya. apa ketika jauh dari kebenaran? Apa? Akan melahirkan kesengsaraan, Kesengsaraan. kesedihan gitu ya. Yang kemudian sebaliknya kalau kita mengoptimalkan penggunaan akal, kita akan dekat dengan kebenaran, maka mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kata kuncinya kemarin apa? Tuflihun. Tuflihun. Gitu. Nah, kalau disingkat gitu, maka secara sederhana akal, kemudian perilaku yang mendukung terpeliharanya akal dan yang bisa membahayakan itu dibingkai dengan dua kata kunci lagi kan, karena ayat Al-Qur'annya mengatakan amanu, kemudian bagian akhirnya tuflihun. Ya, kemudian kita bisa dari pendekatan bahasa mengatakan bahwa orang-orang yang beriman berhak untuk meraih apa tuflihun, Kebahagiaan. kebahagiaan gitu. Jadi kalau udah bahagia, apalagi yang dicari di dalam hidup ini? Apalagi kalau bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Akhirat. Amin. Kemarin begitu ya, Ibu sekalian. Ya, Ya. bagi Wastani kita mah. Iya, Pak, kemarin itu. Iya. Bu. Isinya Nah, semuanya di dalam wastani Bu ya. Bu. ya, gitu ya. Kita jauh. Mm-mm. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, setelah kita memahami ya, untuk kepentingan diri kita dulu ya, ya awal-awal ya materi-materi bahasa Arab ini, bahasa Arab Qurani kepentingan diri kita, apa, sholat bisa kita pahami sederhana. Banyak orang bijak mengatakan perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu, ya gitu. Dan bagi kita mah ya, itu sangat 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 benar atau bagi kita itu sebuah prinsip yang selalu kita pegang ya, selalu kita pegangi. Sebaliknya kan, kemudian kalau ada yang terasa tidak benar dalam hidup ini, indikasi ada yang harus diperbaiki dari sholat kita. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, setelah kita bicara ya dengan tema-tema kebahasaan yang akan meningkatkan kualitas pribadi awalnya ya, perilaku, kemudian meningkatkan kualitas pemahaman kita, muaranya tadi ya, 3 kata kunci, akidah, ibadah, akhlak, budi pekerti. Pelajaran kita yang berikutnya insya Allah Ibu Bapak sekalian yang akan kita gali, yang akan kita kaji, kita eksplorasi bersama, ini tidak bicara hanya pada aspek internal Al-Quran, kan kalau kandungannya kan masih di internal. Kita akan bicara tentang hubungan Al-Quran, ya. Kita bicara apa? Hubungan Al-Quran dengan yang di luarnya. Nah, untuk itu mari Bapak sekalian ini ya terima kasih sudah dengan penuh istiqomah dengan kesetiaan mendampingi ini pertama kali ini sepanjang hayat gitu. Sepanjang hayat untuk masuk pelajaran yang ke-29. Nah, terima kasih nih ada teman nih sekarang nih. Tuh, ada teman untuk mengkaji bersama pelajaran yang ke-29 dengan apa? Judul pelajaran kita yang ke-29. Atharul Qur'ani fil Arabi. Iya, Atharul Quran fil Arabi. Iya, karena itu mari Bapak sekalian kita lanjutkan kajian kita lebih jauh, lebih dalam, lebih luas dan mudah-mudahan ini mengantarkan spiritual kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lanjutkan dengan basmalah dan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Iya, baik. Ibu Bapak sekalian, dari judul nah, Atharul Qur'ani fil Arabi. Dari judul ada ungkapan yang Ibu Bapak ingin kaji lebih lanjut, yang ingin diklarifikasi maknanya. Ah, Gimana Bu Nurma ini? Ada yang dulu ingat, kemudian sekarang sedang tidak ingat. bacanya Asaru apa Asaro Pak itu katanya. Asaru. Asaru kan? Hmm. Iya Pak. Saru. Coba kita apa fontnya yang kita ganti kah? Saru. Apa Bu Ninis dulu makna waktu pelajaran ini dulu dimaknai apa ini? Asaru dosa ya Pak. Bagus. Terus lengkapnya jadinya apa? Asarul Quran. Fil Jadi dosa Al-Quran jadinya. Bukan. Oh. Jejak, Pak. Quran apa Al-Quran mengatur di dalam Al-Quran Quran mengatur ya apa sih itu? Jejak barangkali ya, Pak. Apa Nanti dulu kita simak dulu ini versi Bu Ninis. Al-Quran mengatur apa, Ibu? kehidupan orang-orang Arab Badui apa sih itu? Iya. Arab. Al-Quran mengatur kehidupan orang-orang Arab Badui. Dosa-dosanya di mana ya Pak ya? Enggak. Udah dilupakan kayaknya tadi dosanya. Hai. Kalau Bu Nurma ini apa yang teringat dari judul ini berdasarkan pelajaran masa lalu? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab di dalam Al-Quran berbuat perbuatan dosa. Gimana tadi Bu Nurma ini? Bahasa Al-Quran yang bahasa Arab di dalam Al-Quran di dalamnya Bahasa Arab, bahasa Ya. Arab di dalam Al-Quran gimana? Untuk mengatur dosa-dosa Iya, manusia. luar biasa ini ya. Gitu. Gitu. Yang diatur dosa nih sekarang diatur nih. Luar biasa. Oke. Kalau Pak Agam apa Pak Agam yang diingat dari judul kita? Influencer pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Wih, influencer. Keren. Influencer. Rasanya kekinian. Ini dua generasi yang yang terpaut, beda usia yang jauh ini. Yang tadi itu mengatur dosa, kalau ini influencer ya, pengaruh. Pak Tio apa Pak Tio teringat? Iya, Pak. Jejak Al-Quran di bangsa Arab. Jejak Al-Quran. Nah, ini kayak ini nih pilihan kata petualangan nih kalau Pak Tio mah jejak. Jejak petualangan. Bu Fitri apa? Iya, coba diaktifkan sebentar. Bu. Mana? Di unmute dulu, Bu. Udah. Dampak, Iya. Pak. Iya, oke. Ada jejak, ada dampak, ada influencer, kemudian tadi ada dosa, kemudian bahasa Arab gitu. Luar biasa. Inilah indahnya hidup ya, gitu.
Bineka Tunggal Ika itu Ika. berbeda-beda ya, Tapi tapi tidak jauh dari sana-sana juga gitu. Baik, Bapak sekalian, yang Ibu Bapak sekalian, secara bahasa ya, cara bahasa ini kata asar ini. Kalau dilihat dari ininya, kalau lihat dari lahiriahnya, kira-kira dugaan Ibu Bapak sekalian ini tunggal apa jamak? Jamak. Asar. Jamak. Jamak. Iya, gitu ya. Itu seperti biasa ya, karena kita kemarin ya semakin diteguhkan kalau 3 huruf ya itu dasar. Kalau udah berkembang diduga itu sudah menjadi jamak. Ya, sudah menjadi jamak. Itu. Asar. Eh, Asar. dosa-dosa. coba di Ibu Bapak sekalian, kalau di surah Yasin kan ada itu ayat ini, kata ini muncul kan ya. Eh, Fa'asarohum Iya. Apa katanya? Wa kulla Fa'asarohum syai'in kulasayyin naktubu. Iya. Tuh. Jadi asar. Nah, asar. Asar ya. Jadi ini asar. Kata kuncinya adalah asar. Asar. Asar itu saya jadi teringat apa nih kalau dengar kata asar ya, kata asar. Asar. Tadi ya bisa bermakna jejak ya, jejak peninggalan ya, jejak peninggalan. Apalagi ya, asar itu Pengaruh. Dampak. pengaruh gitu ya, bisa Dampak. asar, pengaruh, bisa dampak, atau tadi pakai influensi gitu ya. Tuh, dari kata asar. Asar. Kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan apa? Kalau dilihat dari judul ini, Bapak sekalian, akan kita lihat bahwa Al-Quran setelah turun, nah, Al-Quran setelah turun kepada bangsa Arab, Al-Arab di sini bukan bahasa Arab kalau di sini. Kalau dalam Bangsa. konteks ini ya, Bangsa. tidak dalam konteks Ya. bahasa di sini, itu ya. Al-Arab di sini konteksnya adalah bangsa. Bangsa. Konteksnya adalah bangsa. Kalau konteksnya bangsa, oh berarti tidak, levelnya bukan individu lagi gitu ya. Levelnya bukan komunitas lagi, tapi sudah levelnya tingkat bangsa. Bangsa. Ya, levelnya tingkat bangsa. Kalau kalau asar kepada diri kita sendiri, ya itulah nanti, ya itulah yang sudah kita bahas di dalam tema akidah, ibadah, dan adab. Itulah asarnya, itulah ya yang asar terhadap individu kita, terhadap pribadi-pribadi kita. Sekarang terhadap apa? Terhadap bangsa. Ya, pengaruh. Bagaimana Ibu? Kalau artinya dampak gitu boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, itu tadi ada yang mengusulkan itu ya. Oh, iya. Itu artinya ada yang mengusulkan itu bisa bermakna dampak, ya, dampak, pengaruh, jejak, gitu ya. Bangsa Al-Quran terhadap bangsa Arab. Nah, terhadap bangsa Arab. Sebagai sebuah bangsa, nanti seperti apa? Jadi ada 2 kata kunci di sini yang akan menjadi dasar ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau lihat dari judul kita, yang pertama ini ada kata Al-Quran sebagai kata kuncinya. Kemudian yang kedua ada kata Al-Arab sebagai kata kunci berikutnya. Nah, 2 kata kunci itu akan kita coba cari dari ini ya, ungkapan pengikat, yaitu kata asar. Ya, kita akan cari dalam kata asar, pengaruh, dampak, apalagi tadi jejak, influensi gitu ya, influence. Nah, coba kita, Ibu Bapak sekalian, bersama-sama kita fokuskan perhatian kita gitu ya. Kita baca bersama-sama teks ya, wacana yang sudah disiapkan oleh guru kita untuk memahami tema ini. Lalu
berdasarkan bacaan itu, kita berharap Ibu Bapak sekalian kita semua punya gambaran umum bacaan ini tentang apa, lalu kemudian nanti gambaran lebih spesifiknya lagi seperti apa. Ya. Jadi kita sekarang berlatih membaca dalam pengertian memahami makna umum, ide umum, gagasan umum, lalu detail-detail informasi yang ada pada wacana berikut ini. Mari kita baca ya. Kita bacanya biasa-biasa saja Ibu-ibu sekalian karena ini kecuali kalau ayat Al-Qur'an. Kita mulai dengan paragraf pertama. Apa katanya di paragraf pertama Ibu Bapak sekalian? Kanal Karena Arab Arabu Kanal dolina, Arabu dolina, dolina. yang Do- Terus yang buduna hmm, alihatan ya'buduna alihatan alihatan la la tanfa'u tanfa'u wala wala tadurru. tadur. Gadur. Fahadahumullahu bil bil Qur'an Qur'an wa wa 'allamahum allamahum tauhid at-tauhid wa wa ja'alahum khayra ummatin fi fi qurunin quruni madiyah. madiyatin. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Iya. Kita lihat yang kedua ya. Pada slide yang kedua, apa katanya? Kanal Arabu ummiyina fada'ahumul Qur'anu ila an yaqra'u wa yata'allamu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ya, ila akhir disingkat ya, disingkat hamzah lam kha ila akhir. Faqara'u wa ta'allamu al-Qur'ana wa ta'alimahu thumma ta'allamu ulumal Yunan wal Hindi wal Furs. Nah, iya. Apa berikutnya? Lidha nahadat al-ulumul islamiyah ka'ulumil qiraati wat tafsiri wal fikhi wa usulil fikhi wal ulumul lughawiyatu kan nahwi was sarfi wal balaghati wal ulumul ammatu karriyadiyati wal kimiyai. Oke, berikutnya apa katanya? Kanal Arabu qabaila mutafarriqatan wa kathurat bainahumul hurubu faja'al Qur'anu wa 'allamahumul ukhuwata wa ta'arufa fa asbahu ummatan wahidatan qawiyatan. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Iya. Yang berikutnya wa kana fil arabi ka ghairihim minal umami uyubun muntasyiratun min riban wa khamrin wa fahishatin wa ghairiha. Faja al-Qur'anu bi adabihi samiyah fatahharahum min uyubihim
bihim Fa'asbahu ummatan lahum akhlaqun karimatun wa adabun samiyatun. Iya, itu dia. Dua sekalian ya. Bacaan singkat kita terkait dengan pengaruh, dampak, jejak, efek. Efek bisa juga tuh efek. Efek yang ditimbulkan oleh Al-Quran pada bangsa Arab. Itu ya. Ibu-ibu sekalian, kalau mencermati apa yang kita baca gitu, apa yang kita baca, boleh di-share ya apa saja informasi yang ibu-ibu bapak sekalian bisa miliki dari bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Bu Nurmainis, boleh kita dengarkan apa saja tadi yang terpahami dari bacaan tadi? Al-Quran, dampak Al-Quran terhadap kehidupan, ada akhlak yang baik, membentuk akhlak yang baik. Terus pada Al-Quran di ini aja yang ada gitu, yang tersisa aja gitu ya. Nanti baca satu-satu, baca pendalaman tuh nanti pada itu ya, pada momen berikutnya gitu ya. Kalau sekarang gitu, oh gitu. Yang secara umum apa yang secara umum ya membentuk akhlak-akhlak yang baik, mengarahkan jalan-jalan yang terbaik lah gitu Al-Quran itu. Iya, Itu. akhlak yang baik, jalan-jalan yang terbaik ya. Oke. Terus lebih cepat lebih baik ya Bu. Pak JK dong. Pak JK dong. Oke. Ada lagi Bu? Sementara itu dulu. Iya, baik. Bu Nurmaini, boleh diceritakan apa yang terpahami dari bacaan yang tadi kita kaji, ya, kita lafalkan bersama-sama. Kesimpulannya, Oh iya, boleh Bu langsung kesimpulannya. Nurmaini siapa Bu Nurmaini? Sekarang Bu Nurmaini sekarang. Tadi Bu Ninis Saya ambil sudah. yang ininya yang terakhir. Adab-adab yang baik ya. Untuk umat yang terbaik, kita mendapatkan nasihat di dalam bahasa Arab ini. Al-Quran, Bu. Kesimpulan aja, Pak. Iya gimana? Iya, Al-Quran. Nah, ini yang menjadi umat yang terbaik, yang disebabkan oleh menjadi umat yang terbaik untuk memahami Al-Quran. Iya, oke. Adab-adab yang baik. Terus, Mbak, ada itu lagi? saja. Oke, baik. Terima kasih ya. Berikutnya, boleh Pak Agam ya, kita ingin dengarkan suaranya juga. Walaupun nanti mungkin apa yang perlu dicek ya dari perangkat Pak Agam ya, supaya suaranya menjadi lebih mulus ya. Ini apa namanya itunya vokalnya suka mati hidup ini. Oh gitu ya, ya. Silakan. Sendiri Apa suka saja tadi sendiri. yang terpahami dari bacaan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat saya pahami dari bab 29 ini mengenai dampak Al-Quran terhadap bangsa Arab. Yang pertama, dahulu bangsa Arab itu teraniaya gitu. Dan yang kedua, bangsa Arab itu sebelumnya adalah bangsa yang buta huruf atau ummi. Sebelum turunnya Al-Quran. Dan yang berikutnya, bangsa Arab itu dahulunya adalah berkelompok-kelompok dan terpecah belah.
Maka setelah Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, satu demi satu tradisi atau kebiasaan ini terkikis gitu dengan turunnya petunjuk Al-Quran sampai akhirnya mereka memiliki kebiasaan yang baik dengan adabu samia dan yang memiliki pada akhirnya mereka berubah adat istiadatnya menjadi lebih baik dengan mengamalkan Al-Quran. Sementara demikian Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih. Bu Fitri, boleh Bu Fitri? Bangsa Arab yang dulunya sesat dan tidak tahu ilmu, terus masih berkelompok-kelompok, sejak turunnya Al-Quran memberi pengaruh kepada bangsa Arab untuk menjadi bangsa yang punya budi pekerti yang luhur, Pak. Gitu. Iya, oke, baik. Berikutnya Pak Tio. Baik, Pak. Ada beberapa faktor yang menjadikan jejak sebelum Quran masuk kepada bangsa Arab. Pertama adalah bangsa Arab dulu adalah sesat. Kemudian bangsa Arab juga dikenal dengan buta huruf. Kemudian bangsa Arab juga terdiri dari beberapa suku yang saling berperang sama lain. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka hadir Quran untuk memperbaiki etika atau peradaban yang ada di bangsa Arab. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Alhamdulillah masing-masing sudah menyampaikan pandangannya ya, sesuai dengan kemurahan hatinya. Ada yang berbaginya banyak, ada yang berbaginya hemat gitu ya, ada yang berbaginya yang sedang-sedang saja. Tapi alhamdulillah semua sudah kita dengarkan apa yang dipahami. Nah, baik, mari Bapak sekalian, sekarang kita kaji lebih lanjut ya. Kita kaji lebih lanjut. Nah, tentu dengan modal utama kita ya, tentu dengan modal utama kita yaitu modal bahasa ya, modal bahasa. Tadi kita ulang terlebih dahulu ya Bapak sekalian bahwa kata asar gitu ya. Kata asar kita bisa pahami dalam arti apa saja Ibu Bapak sekalian? Pengaruh, dampak. Dampak, ada efek, Ya, ada pengaruh, dampak, efek gitu ya. Warisan, Mbak. Warisan gitu ya. Udah Itu warisan. warisan. Kita pahami itu ya Bapak sekalian ya. Sekarang sebagai kunci pertama ya, kita sebagai kunci pertama Ibu Bapak sekalian ya, akan kita coba ya, namanya juga ini ya, kita kunci itu, kita perhatikan ungkapan yang pertama ya. Kita perhatikan ungkapan yang pertama pada paragraf pertama gitu ya, paragraf pertama. Kalau sekarang Ibu Bapak sekalian ya, kalau Ibu Bapak sekalian sekarang mendengar kata bangsa Arab ya, mendengar bangsa Arab, yang terpikir yang mana saja yang disebut dengan bangsa Arab? Secara menyeluruh. Geografi nih Pak Guru ya. Yang disebut dengan bangsa Arab tuh sekarang, kalau disebut dengan bangsa Arab tuh sekarang itu apa yang ibu-ibu pahami? Bangsa Arab yang orang Arab tuh Pak. Bangsa-bangsa yang berada di Jazirah Arab. Iya, bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab. Jazirah Arab. Oke, kalau yang lain gimana yang lain?
Arab Saudi, Pak. Arab Iya, Saudi tahu. ya. Arab Ya. Saudi, Terus yang Mekah. lain? Arab Saudi, Mekah, Madinah gitu ya. Iya, Nah, terus yang yang lain? berada di Jazirah. Iya, Negara yang berada di Jazirah Arab. Yang lain yang mana ada? Oke, baik. Kalau Maroko termasuk bangsa Arab tidak, Ibu Bapak sekalian? kayaknya enggak deh, Pak. Ya, Pak Guru. Enggak ya? Enggak. Maroko, Enggak ya? Afrika. Afrika. Afrika itu apanya? Afrika Oh, itu negaranya, tapi ya, ininya kan Arab ya, Semuanya, Pak. benua Afrika Afrika. itu apanya? benuanya. Benua Itu benua. Benuanya Afrika, tapi dia negara Arab enggak? Ada Termasuk, beberapa. Bang. Ya, Ya, termasuk termasuk kata Bu Nurmaini termasuk. Dia di Jazirah Arab enggak? tidak. Iya, Bu Pak. Nurmaini. Dia di Nah, maksudnya Jazirah dia Arab tidak? termasuk Pak di Jazirah. Jadi kalau Arab kan bagian ada daerahnya sendiri, tapi Jazirah kalau Arab, kalau daerah yang di atas Afrika itu masih dengan Arab berdekatan. Ada lagi di atas Afrika ya? Iya, yang di atasnya, Pak. Oh, Itu ada. yang berdekatan. Saya gitu, nggak begitu paham gitu saya kalau ada di atas Afrika itu apa gitu. Di bagian Kalau yang di kalau damping-dampingannya ada gitu. Kalau di atas Afrika nanti bukan di mana kutub utara, kutub selatan tuh di mana letaknya ya. tepi pantainya tuh, Pak. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya juga mengalami hal yang sama ya dulu ya. Memahami bahwa bangsa Arab itu gitu ya, memahami bangsa Arab itu hanya berdasarkan Pulau. letak geografisnya gitu. Ternyata kalau di dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang pemahaman seperti itu keliru gitu ya. Pemahaman seperti itu keliru. Ya, pemahaman seperti itu keliru. Coba kalau kita lihat ya, tuh buminya Arab Saudi ya, buminya Arab Saudi itu nyambung nggak dengan buminya Irak? Nyambung, Pak. Nyambung. Nyambung ya. Nyambung, Pak. Buminya Irak nyambung nggak dengan buminya Iran? nyambung. Nyambung. Bersebelahan ya. Iya, berbatasan ya kata kita ya. Itu. Ya. Ya, Iran termasuk bangsa Arab bukan? Bukan. Bukan Nah, ya. iya itu kan bukan, ternyata kok bukan gitu. Saya malah dulu mikirnya begitu tuh. Mikirnya begitu. Ya, ternyata ya Ibu Bapak sekalian ya, ini dari contoh sederhana ini, dari segi bahasa ada namanya ya makna istilah gitu ya. Ada makna sebuah kata secara istilah, secara terminologi gitu ya, secara terminologi. Ya, tidak dalam arti leksikografi. Ya, leksikografi tapi tidak seperti arti pada kamus bahwa Arab gitu. Kalau tadi kalau dalam konteks pertama kali zaman kalau dulu ya bahwa bentar dulu saya mau perkuat yang tadi ya, bahwa sebuah ungkapan bisa jadi kata, bisa merupakan gabungan dari beberapa kata gitu, bisa juga kalimat gitu ya. Ya, bisa juga kalimat. Di samping dia memiliki arti dasar seperti yang ada pada ya seperti yang kita temukan di dalam kamus, dia juga punya pengertian sebagai sebuah istilah. Contohnya apa? Ya kata Arab ini gitu. Kata Arab. Secara istilah gitu ya. Kata Arab mempunyai maksud tertentu gitu. Kata Arab memiliki maksud tertentu. Ternyata gitu kalau lihat ya, yang disebut dengan bangsa Arab itu
bukan hanya berdasarkan letak geografisnya. Bukan hanya berdasarkan letak geografisnya. Tetapi gitu ya, secara istilah disebut dengan bangsa Arab atau bukan, itu terkait dengan pengakuan. Ya, pengakuan, kemudian yang kedua terkait dengan bahasa yang dia gunakan. Itu. Terkait dengan bahasa yang dia gunakan. Apa maksudnya pengakuan gitu ya? Kalau negara itu menyebut dirinya sebagai bagian dari negara Arab, maka negara Arablah dia, walaupun dia di Afrika. Seperti Mesir itu kan di Afrika, bukan di Jazirah Arab lagi tuh. Tuh. Tetapi kalau gitu ya, ada apa tuh yang sekarang lagi nyerang-nyerang Israel gitu, itu. Ya, Yaman. Israel tuh karena tidak menganggap dirinya sebagai bangsa Arab, ya dia bukan bangsa Arab walaupun berdekatan gitu. Eh, Palestina walaupun belum terbentuk menjadi negara yang mandiri sekarang karena masih itu juga termasuk ke dalam negara Arab gitu Negara karena Arab. berafiliasinya. Kemudian yang kedua tadi ya karena bahasa. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, jikalau Ibu Bapak sekalian memahami bahasa Arab, bisa bicara dengan bahasa Arab, maka Ibu Bapak sekalian termasuk dalam orang Arab. Oh, Mas. Kenapa Bu Ninis? Masa iya? Iya, termasuk gitu. Jadi yang disebut dengan orang Arab itu bukanlah yang lahir dari keturunan Arab, tapi termasuk dalam pengertian orang Arab adalah yang bisa berbahasa Arab gitu. Berdasarkan bahasanya gitu. Berdasarkan bahasanya. Maka tadi ya negara-negara yang di Afrika gitu ya, ada Maroko, ada Libya, ada Tunisia gitu ya. Itu bahasa resminya itu bahasa Arab. Jadi masuk dalam negara Arab. Termasuk juga nanti kalau yang mungkin tidak pernah terbayang oleh saya dulunya, ada Mauritania gitu. Mauritania, Iya, itu ada Ethiopia, Mauritania Ethiopia, itu Pak Guru. gitu. Sebelah kiri. Di Afrika sebelah kiri. Iya, tuh Ibu malah tahu tempatnya itu. Itu termasuk dalam negara-negara Arab itu gitu ya, termasuk negara Arab. Ya, ada yang di Asia itu seperti Arab Saudi, ada Yaman juga kan Arab Saudi, ada Yaman, ada yang di Semenanjung. Nah, Semenanjung inilah nih sekarang banyak temennya Amerika itu. Ada apa itu Uni Emirat Arab gitu. Ada Kuwait gitu. Ada Bahrain. Bahrain. Nah, itu kan negara-negara Arab yang ada di Semenanjung Arabia. Nah, terus yang kedua tadi ya karena persoalan bahasa. Nah, itu yang pertama ya. Kata itu ada makna dasar, leksikografi, ada makna istilah, terminologi. Karena itu Bapak sekalian ya, karena itu ya eh, kita gitu ya, ketika menemukan dia ada sebuah kata ya, sebuah kata yang memiliki makna terminologi, hmm, ya sekali lagi terminologi, istilah, perlu juga kita pahami makna dasarnya gitu. Ya, perlu juga kita pahami makna dasarnya. Supaya apa? Supaya dalam pemahaman kita. Sebagai contoh apa? Ibu Bapak sekalian, kalau kita sebut sholat gitu ya, sholat itu merujuk kepada satu benda atau kepada satu kegiatan atau merujuk kepada rangkaian kegiatan. Rangkaian. Ya, kalau dia itu merujuk kepada rangkaian kegiatan, berarti itu menjadi sebuah istilah. Menjadi apa? Istilah. Istilah. Ya, dia sudah memiliki makna istilah terminologi. Tapi
tadi ya maksud saya mengatakan di samping kita pahami dia makna sebagai terminologi, coba pemahaman kita juga perlu dilengkapi makna dasar dari kata itu sendiri. Apa, Ibu Bapak sekalian, makna dasar dari kata sholat? So- Penyembahan kepada Allah. Ya, itu istilah itu. Eh, Apa makna dasar dari sholat secara bahasa? Sujud. Sembah. Baik, Ibu Bapak sekalian, apa? Ini menarik nih. Doa, Berhenti Ustaz. kepada Penyerahan. Iya, doa gitu. Doa itu Arab juga jadinya Arab juga itu. Eh, Ya, baik. Nih, Ibu Bapak sekalian, ya, di antara makna dasar dari kata sholat itu adalah MASUK, Masuk. 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 Iya, yang pernah kita belajar ya. Iya Masuk. kan? Ya, ya. Masuk. Ada juga kan yang lain-lain sudah kita bahas kan? Itu. Jadi sebagai sebuah dalam arti dasar kita bilang kan masuk. Ya. Itu masuk. Kalau kita mah kan masuk kemana ya? Masuk ke dalam itu. Kalau kita dalam kita mana tuh? Batin kita gitu. Kalau batin kita berarti mana tuh pikiran kita? Kalau pikiran kita berarti mana tuh masuknya ingatan kita? Ya, maka inti dari sholat itu kalau kata orang Jawa jadinya eling jadinya. Itu. Ingat. Ya, ya menyadari Ini diri kita. arti secara harfiah ya Pak. Ya. Masuk itu memang arti dari sholat secara harfiah atau pemahaman. Yang sedang kita bahas ini arti dasar. Nah, arti dasar itu yang kita bahas terkait dengan 3 huruf dasar. Nah, jadi 3 Oke. huruf dasar yang kemudian tadi Pak Tio bagus sekali menggunakan istilah arti harafiah. Atau arti, apa istilah lain lagi? Arti letterluck-nya. Apa istilah lain lagi gitu ya? Arti di Transliterasi. kamus gitu ya. Gitu. Istilah lain lagi atau ada istilah ini etimologi gitu. Etimologi. Etimologi. Ya, ada istilah etimologi versus terminologi. Tuh. Ya. Oke. Itu ya. Jadi masuk maksudnya Pak. Ya, di antara arti dasarnya itu adalah masuk gitu. Masuk gitu. Yang lain Jadi nanti arti, gitu ya. arti etimologi masuk, Pak. Ya, secara etimologi kata itu bisa bermakna masuk. Gitu. Oke, itu ya. Kalau sementara tadi yang disebut sebagai diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kemudian tadi untuk menyembah, ada ruku, ada sujud itu sebagai sebuah istilah. Ya, sebagai sebuah istilah. Oke, itu yang kedua gitu dalam konteks ini. Yang pertama tadi ya ada makna harfiah, ada makna istilah, ada makna etimologi, ada makna terminologi, ada makna sempit, ada makna luas gitu ya. Kemudian berikutnya yang kita diskusikan tadi Bapak sekalian, sebuah ungkapan maknanya bisa berbeda-beda terkait dengan masa penggunaannya. Ya, itu berarti ada perkaitannya dengan apa? Terkait dengan sejarah. Ya, terkait dengan aspek waktu gitu. Kata Arab sekarang gitu ya. Kata Arab sekarang berbeda dengan kata Arab seperti yang digunakan pada masa Nabi, ya, seperti pada masa Nabi. Ya, gitu ya. Dan itu istilah-istilah seperti itu juga akan kita temukan ya, akan kita temukan nanti pada
bahasa-bahasa yang Suara apa ya Pak ya? bahasa-bahasa yang terus berkembang. Itu ada di perangkat Pak Agam, itu kelihatannya ada kendala teknis itu terkait dengan audio gitu. Kalau pakai itu apa itu pakai headset mungkin Pak Agam mungkin bisa itu ya, mungkin di itunya. Saya pakai HP, nggak pakai laptop. Untuk juga itu pakai maksudnya HP. untuk masalah suara gitu. Karena mungkin ada udah sensitif itunya perangkatnya, jadi ada Iya, begitu bergeser gitu ada pergeseran di iya, perangkat yang lain juga. betul Pak Oke. Guru. Itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke ke materi kita. Tapi tadi ya sekali lagi Bapak sekalian, ada banyak faktor ya, ada banyak faktor yang menentukan makna sebuah ungkapan. Nah, paling tidak itu idenya. Di antaranya tadi adalah terkait dengan pembidangannya. Ya, terkait dengan pembidangannya. Eh, Kalau ibu bapak sekalian mendengar kata rekayasa, ya rekayasa menurut ibu bapak sekalian itu konotasinya positif apa negatif? Negatif. Negatif. Nah, gitu. Tapi kalau insinyur itu mah justru kerjaan mereka itu. Iya, iya. Saya itu Tuh. kalau menurut saya negatif Pak. Itu perjuangan yang sangat berat untuk mendapatkan hasil sesuatu yang baik. Bicara yang jahat. Tuh, ya. Kalau untuk kita umumnya rekayasa itu memiliki arti negatif, tetapi kalau insinyur justru itu tugas mulianya gitu. Positif Gitu. untuk insinyur. Positif gitu. Ya, Guru seperti ya. itu rekayasa. Gimana, Guru Bu? itu kan bermacam. Kalau guru itu kan ada rekayasa kalau mengajar, apalagi saya matematik Pak ya. Tidak selamanya dengan satu cara, bisa dengan cara 4, 5 gitu, supaya mereka memahami. Jadi rekayasa itu kan sama dengan membuat sesuatu Iya. pemahaman yang kuat. Nah, itu tadi ya, sebuah ungkapan memiliki makna yang berbeda ketika digunakan pada bidang yang berbeda. Nah, pada bidang yang berbeda. Mungkin Ibu Bapak pernah ya mengalami ya seperti yang saya alami ya. Bahasa kita dengan bahasa dokter itu beda gitu. Maksud kita apa, dokter itu maksudnya seperti apa gitu. Sehingga kalau ada dokter yang kayaknya, mohon maaf ya, kayaknya sebel gitu ke pasien itu diantaranya karena enggak dia menggunakan bahasa ala dia, kita juga menggunakan bahasa ala kita gitu ya. Ala Punya kita gitu. pemahaman sendiri-sendiri. Iya itu. Oke. Nah, kemudian ada faktor waktu ya, ada faktor waktu ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, kita masuk ke materi kita ya. Ini tadi secara umum sudah diketahui. Kita akan mulai diskusi-diskusi kita, serangkaian diskusi kita dari kata kana. Nah, oke. Apa yang Ibu Bapak pahami terkait dengan kata kana? Fi'il madi. Iya, baik. Apalagi? Maknanya dulu. Dulu. Iya. Apalagi? Penguat. Iya, Fa'ilnya oke. huwa. Terus apalagi? Ya, Fa'ilnya huwa. terus? Terus? Penguat pengertian itu Pak. Iya. Keseluruhan. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, untuk kata kana kita punya beberapa pelajaran, beberapa pemahaman yang sudah pernah kita dapatkan. Termasuk yang sudah ibu-ibu bapak sekalian sebutkan tadi. Nah, di antara yang kita pernah pelajari ya, juga ya untuk mengingatkan saja bahwa kana itu memiliki makna arti menjadi ya, menjadi. Jadi maka jadilah. Nah, gitu contohnya ya. Kana ya, Jadi kuno. nah, ya, jadi maka menjadilah. Kemudian yang kedua, itu tadi sudah disebutkan bahwa kana itu sebagai penegasan.
Dalam konteks apa? Kalau yang sudah kita pelajari, konteks penegasannya adalah ketika dikaitkan dengan sifat. Ya, dikaitkan dengan sifat. Sifat. Nah, kemudian yang tadi disebut ya, yang tadi juga disebut bahwa karena dalam konteks dia sebagai ya, dalam konteks dia sebagai bentuk madin, maka dia menunjukkan masa lampau. Lalu. Ya, dia menunjukkan masa lampau, masa lalu. Nah, kalau kita lihat ungkapan ini kanal arabu dolina. Ini ya kira-kira yang cocok dari alternatif yang kita miliki gitu yang mana Ibu Bapak sekalian? Masa lalu kali Al-Quran Salah. Dahulu. Dahulu kala. Dahulu. itu Dulu. bahasa Arab itu orang-orang yang dolim. Jadi masa dahulu ya. Iya. Oke. Terus berikutnya, kalau tadi yang berkaitan dengan penegasan apa kata kuncinya? Kalau diikuti kata apa tadi? Kata sifat. Ya, kalau berkaitan dengan sifat ya. Apa di situ tidak ada sifat di situ? Ada. Ada sesat, Pak. Kan keadaan orang-orang dulu, Pak. Ya, betul. Jadi gitu ya. Nih, sesatnya orang Arab tidak perlu diragukan. Dulu bangsa Arab benar-benar sesat. Orang-orang yang dolim. Benar-benar sesat. Ya. Dari mana kita pahami itu? Dari tadi ya, dolin ya. Ya, dari makna kata dolin dan fungsi kata kana. Kanan. Nah, jadi kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian ya, kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, bacaan kita ini akan bicara tentang bangsa Arab versi dulu dan bangsa Arab setelah Al-Quran turun. Ya, setelah Al-Quran turun, kemudian setelah mereka bangsa Arab memahami, setelah bangsa Arab kemudian mengamalkan, menerapkan pemahaman yang didapatkan dari Al-Quran. Ya, pelajarannya, ya gimana Bu? Bagaimana dengan di luar yang orang Arab, Pak? Mereka kan mendapatkan petunjuk seperti yang ada pada bangsa Arab, seperti bangsa Indonesia itu. Gimana itu pribadinya, apa pemahamannya? Ini Ibu bertanya tentang masa dahulu apa secara umum? Karena ini kaitannya dengan dulunya orang Arab. Kan kita juga punya orang dulu, Pak. Iya. Ya, sebagaimana halnya orang Arab dulu mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dari Allah, maka nenek moyang kita dahulu juga pernah diberi petunjuk oleh Allah. Masih ingat diskusi kita yang sebelumnya tentang ungkapan yang laqad, ayat kita sebelumnya gimana? Laqad ba'atsna rasulan umat di kulli ummatin rasulan. Nah, begitu itunya dasar pemahamannya ya. Dari kamar kakak. Ya, jadi dasar pemahamannya begitu ya. Dasar pemahamannya begitu, setiap umat itu dari kalangan mereka sendiri ada seorang ada rasul ya, ada utusan, ada pencerah gitu ya, ada penunjuk gitu, ada orang wiseso gitu ya, apa tuh bahasanya itu, ada orang arif, ada orang bijaksana, ada orang yang tercerahkan, ada orang yang hikmah yang mengarahkan bangsanya, umatnya ke jalan yang benar. Begitu ya secara umum ya.
untuk bangsa-bangsa yang lain. Nah, untuk konteks ini, untuk konteks bahasa Arab ya, untuk konteks bahasa Arab dan bangsa Arab menjadi istimewa karena ada Al-Qur'an. Gitu. Bangsa Arab, bahasa Arab menjadi istimewa karena ada Al-Qur'an. Nah, artinya bagi kita ya, bagi kita kalau kita ingin ya, kalau kita ingin merasakan, mendapatkan keistimewaan tersebut, berarti kita pegangi Al-Qur'an dan bahasa Arabnya. Gitu ya. Al-Qur'an dan bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Al-Qur'an bisa dipahami oleh siapa saja, termasuk oleh yang tidak mengerti bahasa Arab. Namun, gitu ya, kalau yang tidak mengerti saja bisa, maka ya secara nalar gitu, apalagi kalau mengerti bahasa Arab. Secara potensi menjadi lebih terbuka untuk meraih keistimewaan tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ayat yang pertama ini, dulu bangsa Arabnya, bagaimana bangsa Arab dulu? Dulu masa Arab Sesat. sesat. Ya. Setelah Al-Quran, Bagaimana bentuknya? Bentuk kesesatan mereka dulu bagaimana? mungkin mereka Bahasa Tuhan. Mereka berhala, anak perempuan Iya. dibunuh. Gitu. Yang mana Pak Agam yang mengindikasikan makna anak perempuan dibunuh? Nggak ada. ada bikin Nggak ada di situ. Di tempat Sejarahnya. lain Menyembah- ya, di tempat lain. Menyembah lain. selain Tuhan. Iya. Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, bangsa Arab dulu bagaimana bentuk kesesatannya gitu ya? Ya'buduna alihatan. Alihah. Mereka menyembah berhala. Tuhan. Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan. Ya, bukankah menyembah Tuhan itu bagus gitu ya? Gitu. Bukankah menyembah Tuhan itu bagus katanya kan? Kita perlu bertuhan. Nah, ya, itu kita kalau pemahaman begitu, nah, kalau orang Arab bisa langsung segera dikoreksi. Karena apa? Karena kata alihah ini bentuk jamak, gitu katanya. Karena alihah ini bentuk jamak. Menyembah Tuhan itu bagus kalau dia esa. Esa. Tuh. Ini Menyembah jamak. Tuhan, ya. Menyembah Tuhan jadi sesat kalau Tuhannya berbilang-bilang gitu. Kalau Tuhannya banyak. Tuhan. Alihah. Tuh. Kalau bangsa Indonesia jadinya hantu tuh kalau banyak. Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Tuh. La tanfa'u wala tadurru. Tidak. Apa Yang katanya? tidak memberikan manfaat. Iya. Tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan Membahas. mudarat. ya, mudarat. Ya, sudah bahasa Indonesia jadinya mudarat. Ya, mudarat. Nah, dari mudarat itu jadinya modar sekarat. Jadinya mudarat ya, mudarat ya. Betul. Apa kata berikutnya? Fahadahumullahu bil Qur'an. Itu. Allah memberikan petunjuk pada mereka Ya. Al-Quran. Ya, kemudian Allah memberikan mereka petunjuk dengan Al-Qur'an. Nah, dalam konteks ini ya, itu bangsa Arab ya kan tidak semua bangsa Arab itu menerima kebenarannya ya, gitu. Tidak semua. Dalam konteks ini memang ya, dalam konteks ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah ya. Tidak serta-merta kalau mengerti kemudian mengikuti gitu ya. Tidak serta-merta mengerti lalu mengikuti.
karena ada kaitannya dengan hidayah. Ya, Ya. hidayah itu apa gitu ya? Hada yahdi hudan hidayah gitu. Hudan hidayah itu dalam bahasa Arab ya terkait juga dengan kata dasar hadiah. Gitu. Apa yang Ibu Bapak ingat dari kata hadiah? Pemberian, memberi. Iya, pemberian sembarang pemberian atau pemberian yang bercorak karakter tertentu hadiah itu. Bisa Pemberian tertentu Pak, Pak, tertentu. Ya, Enggak sembarang karakternya hadiah. apa kira-kira? Hadiah itu mengekspresikan apa? bisa baik, bisa buruk. Iya, jadi kita bisa itu memberikan hadiah kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita atau orang yang tidak kita sukai. Tidak. Ya. Ya, Hibah. ya. Jadi dalam konteks ini begitu ya. Tuh. Hidayah gitu ya, ada kaitannya dengan rasa suka. Lebih lanjut lagi ada kaitannya dengan rasa cinta. Gitu ya, ada kaitannya dengan rasa cinta. dan Artinya saya gitu ya. Cinta dan kasih sayang gitu ya. Artinya yang potensi mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mencintai kebenaran gitu ya. Bukan orang yang antipati gitu. Orang mencintai kebenaran, orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai dan menghargai informasi gitu ya, tidak antipati terhadap sesuatu yang baru dan tidak apa istilah itu a priori ya, tidak a priori gitu. Tidak menolak. Tidak Ya, a priori itu sudah negatif thinking duluan gitu ya. Sudah eh, berpikir suka. yang jelek gitu. Anjay, Fahadahumullahu bil Quran. Gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, Al-Quran sebagai istilah apa maknanya Ibu Bapak sekalian? bacaan bacaan. Itu secara harfiah kalau bermakna bacaan itu. Gitu. Tunjuk. Tuh, Betul. tuh. Kalau secara istilah itu yang kita baca dulu itu ya, gitu. Kalamullah katanya, al-munazzalu ala Muhammadin, gitu. Al-Quran adalah kalam Allah Kalam yang Allah yang diturunkan kepada diturunkan. Nabi Muhammad. Nah, berarti bukan Injil, maksudnya bukan ya. Itu. Ya. Diawali dengan, diakhiri dengan, itu udah ada. Nah, itu hidayah itu tidak serta-merta dalam pengertian ini. Al-Quran ini tidak dalam arti sebagai sebuah istilah. Ya. Nah, karena kalau dalam arti sebagai sebuah istilah, itu yang Quran kalam yang berbahasa Arab, ya kasihan non-Arab gitu. Tuh. Iya. Orang Islam yang non-Arab aja kasihan gitu, apalagi kalau non-Muslim yang non-Arab lagi itu udah double betul itu kasihannya. Kalau Al-Quran dalam pengertian istilah. Tapi di sini kalau kita pahami secara lebih bebas gitu, Al-Quran di sini maksudnya dalam pengertian yang lebih itu ya, bacaan, dalam arti bacaan. Dan Ibu Bapak tentu masih ingat ya bahwa membaca yang dimaksud dari kata qoro'a itu tidak membaca dalam pengertian ada tuh harus ada tulisannya gitu. Masih ingat ya dulu ya Iqra bismi rabbik? Ya, membaca dalam pengertian mengamati, mencermati alam sekitarnya. Gitu. Ya, artinya orang yang dapat hidayah adalah orang yang terbuka, orang yang mau menerima wawasan dan berpikir tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau lihat seperti ini, saya bukan sekedar ya karena fanatik terhadap agama ini ya, tapi kalau saya cermati ya Ibu Bapak sekalian ya, saya cermati orang-orang ya dapat hidayah non-muslim kemudian jadi mu'alaf itu secara umum ya, secara umum kecenderungannya itu karena mereka berpikir
gitu. Karena mereka berpikir ada pemahaman-pemahaman dari agama sebelumnya yang menurut mereka tidak masuk akal kok, gitu, susah dimengerti gitu ya. Beda dengan penjelasan Islam tentang konsep ketuhanan gitu. Nah, sebaliknya alasan dari orang-orang Islam yang gitu ya, orang-orang Islam yang meninggalkan Islam gitu, ya sebaliknya gitu, justru karena tidak memikirkan apa yang dia praktikkan, apa yang dia jalani. Kecenderungannya adalah beragama Islam sebagai bagian dari tradisi keluarga atau tradisi masyarakat di tempat dia berada gitu. Saya dulu pernah nggak menyangka juga orang dari itu ya, bangsawan dari daerah saya itu ya, ada juga ternyata yang jadi pendeta ya, berarti dia murtad. Tuh. Kalau di Padang juga kan susah ya kalau kita nerima. Tapi kayaknya ada juga di setiap daerah yang namanya hidayah. Gitulah bagian dari fenomena penciptaan manusia secara umum. Ya, kemana tadi itu? Fahadahumullahu bil Quran gitu. Hidayah dan petunjuk dan membaca itu dekat hubungannya. Lanjut berikutnya, wa 'allamahumut tauhid. Apa yang Ibu Bapak pahami? Mengajarkan mereka Keesaan. Mengajarkan mereka at-tauhid. Apa itu Ajaran. at-tauhid? Tauhid ajaran yang benar, Pak. Biasa. Tauhid ajaran yang benar. Benar. Itu secara terminologi gitu. Kalau secara bahasa itu apa at-tauhid? Tuhanan. Ketuhanan. Ya. Itu secara terminologi ya, secara istilah. At-tauhid, kalau Ibu Bapak amati, at-tauhid itu bentuknya bentuk berapa kira-kira? Tauhid itu Tiga. Isim ya, Pak? isim, Ya, Pak. ya. Tiga, Pak. Nah, Isim. bentuk berapa dia? Isim ya? Isim itu ada di bentuk berapa aja, Bu Ninis? Nah, ini Oh, isim. masdar ya, Pak? Masdar. Iya, Isi masdar ya. bentuk 4. Isi mah Iya. bentuk 4. Iya, isim itu ada di bentuk 3, ada Tiga, di bentuk 4 gitu ya. Tuh. Sedangkan kalau fiil ada di 1, 2, 5. Nah, 1, 2, 5 itu fiil namanya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak amati at-tauhid sebagai bentuk isim dan itu bentuk 3, itu namanya masdar. Nah, Masdar. ini masdar yang beraturan gitu ya, atau masdar dari 3 huruf dasar. Masdar dari 3 huruf dasar kayaknya, Pak. Iya, artinya kan ada yang 3 huruf punya masdar. Lebih dari 3 huruf juga punya masdar gitu. Lebih dari 3 huruf itu ada polanya, pola tunggal. Sedangkan kalau dari 3 huruf, pola masdarnya beragam. Ini yang mana? Dari 3 apa lebih dari 3? Lebih dari 3. Tiga, Pak. Ya, yang mana kira-kira kalau dia lebih dari 3? Yang beragam, no? Beragam Yang ya? mana? Yang mana apanya, Pak? Yang beragam. Kalau lebih dari 3, seragam udah. Lebih dari 3, nah? Ya. Kalau lebih dari 3, seragam. Yang mana dia? Yang lebih dari 3 itu yang kan ada beberapa. Ada 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3 gitu. Ini yang tidak beragam, Pak. Yang tidak, apa sih bahasa? Tidak seragam, tidak beragam. Yang beragam.
Jamak taksir. Baik. Ya, ini Bapak sekalian, ini adalah masdar dengan pola fa'ala yufa'ilu taf'il. Itu. Koi, taf'il, Wazannya ya, Pak. wazan, Ya, wazan. wih, udah punya wazan Pak Tio ya. Ada wazan kata Luar Pak Tio. biasa. Kalau ibu-ibu sih baru punya wajan Oh. kalau ibu-ibu. Punya keterangan. Iya. Wajan. Kalau saya baru punya pola ya. Fa'ala yufa'il. Aduh, Pak Tuhan, berisik. Gitu ya. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Nah, dari 3 Taf'il. huruf dasar apa? Waw, ha, dan dal. Ya. Wah. Waw, ha, dal ini yang Wahada. melahirkan kata dasar wahidun. Wahidun. Ada Wahid. yuwahidu. Nah, jadi Tauhid. wahada yuwahidu tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Ya, kalau wahid itu artinya satu, gitu ya. Ya, satu, maka tauhid artinya Menyatukan. menyatukan. Dia menyatukan. Gitu ya. Jadi lebih dari apa yang kita pahami gitu ya. Kalau Allah sejak awal sudah esa gitu. Nah, kalau Allah sejak awal sudah esa. Nah, lalu gitu, kalau sudah esa, kalau sudah satu, nah, berarti apa yang dimaksud dengan menyatukan gitu? Yang terpecah-pecah, yang terbelah-belah, yang terpisah-pisah, itulah yang disatukan. Yang terserak-serak, itulah yang disatukan. Dalam konteks ketuhanannya seperti apa? Zaman dahulu orang-orang kan memahami ada Tuhan yang ngurusin siang, ada Tuhan yang ngurusin malam, ada Tuhan yang ngurusin padi, Dewi Sri gitu ya. Nah, dengan konsep tauhid, semua kekuasaan, semua kuasa itu disematkan pada satu zat yang esa itu. Nah, lalu gitu ya. Lalu yang terserak, yang terpisah, terpecah itu yang mana? Ya selain Tuhan gitu. Ya ada manusia, ada benda dan sebagainya. Dengan tauhid ini maka dipahami bahwa yang banyak ini, yang beragam ini pada hakikatnya adalah satu, yaitu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Esa. Nah, jadi apa? Termasuk bangsa-bangsa kan? Yang kulit putih, yang kulit hitam, yang dan sebagainya. Iya, sayang. Apa Baba? Sebentar ya. Iya, bentar. Ahmad. Oke ya. Itu ya, wa 'allamahumut tauhid gitu. Ya, sedikit lagi Bapak sekalian. Ya. Ini wa ja'alahum khairu ummatin fi qurunin madiyatin. Apa? Menjadikan mereka umat yang terbaik dari di zaman dahulu. Turun ya, menjadikan mereka umat yang terbaik pada masa dahulu. Ya. Kalau sekarang ya belum tentu. Nah, jawabannya kenapa? Ya karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai sesuatu bacaan yang digugu dan ditiru. Baik itu dulu Ibu Bapak sekalian, ini ada ini nih. Ya, sebentar ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian untuk kajian kita. Insya Allah kita ya ambil buku dulu. Ya baik silakan. Ya silakan. Baik, kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ya.
Terima Pamit ya, kasih. Bapak sekalian ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Pamit Bye-bye. berdua.